Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan kakak-kakak di sini dan sekarang tiba saatnya kita untuk memuji Tuhan bersama. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Dengan sukacita kita katakan, Allah sanggup. Pernah
kita persiapkan hati kita, dan kita fokuskan pikiran kita hanya untuk ibadah pada kali ini. Sebelum itu mari sama-sama kita nyanyikan Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Mari bangkit berdiri. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami hari yang baru, Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, dan pada pagi hari ini kami serahkan ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan Engkau.
Biarlah melalui ibadah ini kami dapat merasakan kuasa-Mu, merasakan kasih-Mu begitu nyata dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah dalam setiap hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Kita mau kembali memuji Tuhan. Yuk, kayak lagu ini judulnya Jangan Lelah. Kita juga tetap semangat memuji Tuhan. Tetap bangkit berdiri ya. Janganlah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiadalah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Janganlah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiadalah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Silahkan duduk. Yuk adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Kita mau fokus sama Tuhan. Semuanya sambil sikap berdoa. Yuk, kita mau angkat satu pujian. Ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar.
punya rencana. Aku undang sekarang tuh bangkit berdiri. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing kami Tuhan dari awal kami mulai ibadah sampai pertengahan ini Tuhan. Sekarang tiba saatnya sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memimpin kami Tuhan sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak-kakak kami juga Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh kakak-kakak kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Kak Ina harap semua dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit. Kalau ada yang sakit, Kak Ina berdoa supaya kalian cepat sembuh ya. Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan kalian dan memulihkan kesehatan kalian. Ya, puji Tuhan. Nah, pagi ini kalian sudah siap dong untuk dengerin firman Tuhan? Siap ya? Kalau gitu sudah siap Alkitabnya? Sudah siap? Siap. Sudah siap catatannya? Sudah siap, pintar. Sudah siap telinganya? Sudah. Oke. Nah, tokoh ini kalian kenal nggak siapa? Tahu nggak ini siapa? Siapa ya? Kayaknya pernah lihat deh ini di suatu tempat. Di mana ya? Ayo ingat-ingat. Kalau gambar ini disandingkan dengan ini, kalian tahu nggak siapa? Wah, pintar. Kalian pasti pernah nyicipin kan? Kalian tahu itu siapa? Siapa namanya? Ya, Harlan David Sanders. Dia adalah orang yang menciptakan ayam goreng yang lezatnya luar dalam. Siapa di sini yang jadi ngacai, yang jadi ngiler? Aduh, ngebayangin makan ayam goreng. Nanti dulu ya, nanti dulu. Kita mau bahas dulu firman Tuhan. Kita mau belajar dari tokoh ini, Harlan David Sanders. Dia bukan orang kaya, dia tidak terlahir kaya. Dia banyak menghadapi kegagalan. Dia di hidupnya tidak sukses. Dia banyak menghadapi penolakan. Cerai dengan istrinya, dikeluarkan dari sekolah, tidak punya pekerjaan serabutan, terus dipecat pula, gajinya kecil, ya bekerja asal menyambung hidup lah. Sampai di usia pensiunnya, umur 65 tahun, Sanders masih miskin. Dan dia mendapatkan uang pensiun, tapi uang pensiunnya sangat kecil, gak cukup buat kehidupannya. Jadi dia berpikir, apa yang harus dilakukan? Sanders sempat putus asa dan dia hendak bunuh diri. Tapi dia pun gagal untuk bunuh diri. Kegagalan demi kegagalan, bukan hanya kegagalan dalam usahanya, tapi juga dia gagal untuk bunuh diri. Tapi setelah itu, dia ingat-ingat, oh iya, saya bisa bikin ayam goreng. Jadi dia bikin ayam goreng yang lezat. Kemudian dia menawarkan resep ayam gorengnya ke banyak restoran.
tapi dia gagal. Tahu berapa kali dia ditolak sama restoran-restoran itu untuk terima resep ayam gorengnya? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, 20 kali, 30 kali, 80 kali, 100 kali, 200 kali, 500 kali, lebih dari itu. 1000 kali dia ditolak. Dia datang ke semua restoran yang ada di kotanya dan ditolak. Sampai akhirnya restoran orang ke 1008 barulah menerimanya. Barulah menerima resep ayam gorengnya. Dan jadilah KFC yang kita nikmati saat ini. Nah, bisa dibayangkan kalau waktu itu Harlan David Sanders menyerah, tidak mau berusaha lagi karena saya dari kecil udah miskin. Dari kecil sudah gagal, banyak sekali kegagalan, hidup tidak sukses. Saya berusaha, udah berusaha. Saya terus berusaha, tapi gagal, ditolak, dan ditolak. Tapi Sanders selalu bisa bangkit dari putus asanya. Meskipun dia pernah ingin bunuh diri, tapi Sanders kembali bangkit, berusaha, sampai akhirnya dia sukses di usia tuanya. Umur tidak menjadi halangan dia untuk berusaha. Nah, itulah Harlan David Sanders. Nah, sekarang kita mau lihat lagi tokoh yang berusaha sekuat tenaga. Tokohnya sekarang dari Lukas 8 ayat 43 sampai 44. Yuk dibuka Alkitabnya. Lukas 8 ayat 43 dan 44. Udah dapat? Yuk. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Kisah siapa? Perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Siapa di sini yang umurnya 12 tahun? Selama itulah perempuan ini sakit pendarahan. Dia sudah berusaha berobat kemana-mana, tapi tidak sembuh juga. Hartanya malah habis. Suatu kali dia mendengar bahwa Yesus lewat di situ. Pada saat itu wanita yang pendarahan itu najis, tidak boleh disentuh. Jadi perempuan ini tidak mungkin berjalan tegak di antara orang-orang banyak. Dia pasti merangkak. Dia pasti menghindari orang-orang. Dia merangkak. Makanya yang dilihat adalah ujung jubahnya Yesus. Bukan bajunya Yesus, bukan rambutnya Yesus, bukan bahunya Yesus. Tapi ujung jubahnya Yesus. Karena dia ada di bawah, merangkak. Nah, perempuan itu berusaha. Mungkin dia diinjak-injak. Mungkin dia ditendang. Mungkin dia diludahi. Tapi perempuan itu terus berusaha maju, menjamah jumbai jubah Yesus dengan iman bahwa dia akan sembuh. Dan kita tahu kisahnya, perempuan ini sembuh. Nah, kisah yang lain lagi dari seorang tokoh di Alkitab juga. Lukas 19. Ini kisah terkenal. Lukas 19. Kita baca ayat 1 sampai 4. Lukas 19 ayat 1 sampai 4. Yesus naik ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kisah tentang Zakheus. Siapa Zakheus?
seorang yang kaya, seorang pemungut cukai. Dia orang kaya, tetapi ia dibenci oleh orang-orang Israel pada saat itu karena dia dianggap sebagai pengkhianat. Dia suka mengambil pajak, mengambil cukai dengan harga yang tinggi, dengan paksa, sehingga orang-orang membencinya. Tapi Zakheus mau melihat Yesus. Zakheus pendek, tidak bisa melihat Yesus di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Tetapi Zakheus berusaha. Dia benar-benar berniat untuk mencari Yesus, untuk melihat orang seperti apa sih Yesus itu sampai diikuti oleh orang banyak. Zakheus berlari mendahului Yesus dan rombongannya. Dia naik ke atas pohon untuk melihat Yesus. Zakheus akhirnya melihat Yesus dan Yesus masuk ke rumah Zakheus, makan bersama Zakheus dan Zakheus bertobat. Zakheus berusaha. Apa yang diinginkannya? Melihat Yesus. Zakheus berusaha. Dia tidak gengsi, dia tidak jaga image, gua kan orang kaya, ngapain gua naik pohon? Yesusnya aja harus lihat saya. Ngapain gua naik pohon? Malu-maluin. Tapi Zakheus tidak memperdulikan itu. Zakheus berusaha naik pohon, lari mendahuluinya, dan dia akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sukses. Kita semua pasti ingin sukses. Kita semua pasti ingin berhasil dalam kehidupan kita. Ada di sini yang mau hidupnya tidak sukses, hidupnya berantakan, mau hidupnya buruk? Tidak mau. Semua orang pasti menginginkan hidupnya sukses. Tapi gimana caranya, Kak? Kalau aku sudah berusaha tapi gagal terus. Ada kunci yang kalian mungkin lupa, yaitu Yeremia 17 ayat 7. Kita buka Yeremia 17 ayat 7. Kuncinya, mengapa kita kalau berusaha kadang-kadang tidak berhasil? Mengapa kita berusaha tapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan? Kuncinya di sini, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sudahkah kita mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha yang kita lakukan? Setiap usaha yang kita lakukan, kita harus menyertakan Tuhan, membawa Tuhan, mengajak Tuhan. Tuhan, saya punya rencana begini. Saya mau berusaha seperti ini. Tuhan mau kita berhasil. Dan Tuhan sanggup membuat kita berhasil. Asalkan kita mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kemampuan kita sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Kita buka di Roma 12 ayat 17 dan 18. Roma 12. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik dan hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, Efesus 4 ayat 3. Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Yang pertama adalah melakukan yang baik. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Yang kedua, tadi apa? Memelihara kesatuan roh. Yang ketiga, yang paling penting yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan adalah kita harus berusaha untuk Efesus 5 ayat 17. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini yang paling penting. Kita harus mengerti kehendak Tuhan itu apa. Kehendak Tuhan menciptakan kita di dunia ini apa? Kehendak Tuhan kita berada di tengah-tengah keluarga ini apa?
Kehendak Tuhan kita berada di zaman ini apa? Kehendak Tuhan ada di tengah-tengah lingkungan kita, teman-teman kita, itu apa? Usahakanlah kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Caranya gimana? Berusahalah untuk meluangkan waktu, meluangkan tenaga untuk membaca firman Tuhan, berdoa, merenungkan firman Tuhan, supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bersekutu dengan Tuhan itu kita perlu usaha, tidak bisa cuman sekedarnya. Karena Tuhan mau kita berhasil dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita diberkati dalam kehidupan kita. Usahakanlah untuk mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah untuk melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Karena segala usaha kita yang kita lakukan tidak akan sia-sia jika kita melakukannya bersama dengan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58b. 1 Korintus 15 ayat 58b. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ayat ini sekaligus menjadi ayat hafalan kita pada pagi hari ini. 1 Korintus 15 ayat 58b. Kita baca sekali lagi ya. 1 Korintus 15 ayat 58b. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekian firman Tuhan hari ini. Pesan firman Tuhan, berusahalah bersama dengan Tuhan. Karena dengan Tuhan, segala usaha kita tidak akan sia-sia. Puji Tuhan. Yuk kita tutup dalam doa, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami terus berusaha dalam segala hal yang kami lakukan. Kami tahu Tuhan, segala usaha kami akan berhasil jika Tuhan menyertai kami, jika kami mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus yang tolong kami Tuhan, pegang kami selalu untuk kami selalu bersandar kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan, yang kami kerjakan setiap hari. Tuhan Yesus terus yang membimbing kami, memberikan kepada kami hikmat supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat teman-teman kami yang pagi hari ini mungkin sakit, Tuhan yang jamah sembuhkan mereka supaya mereka dapat menikmati kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang terus pelihara kehidupan kami, pelihara keluarga kami dan teman-teman kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan bagi kebaktian anak, dapat mentransfernya di nomor rekening berikut ya. Kalian juga bisa mengajak teman atau saudara kalian untuk mendengarkan firman Tuhan, yaitu dengan cara membagikan link video ini. Ini juga salah satu cara kalian memberitakan firman Tuhan loh.